Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kami dari mahasiswa BINUS hari ini kan mau bawa materi ya tentang penjualan online e-commerce khususnya Tokopedia. Masing-masing dari pematerinya itu nanti ada saya, Max, terus ada Jonathan, di situ ada Jenti, di belakang ada Riva dan Arisa dan Dia. Jadi untuk materi pertama itu ada komunikasi lisan, jadi akan dibawakan oleh teman saya Jonathan. Perkenalkan semuanya, nama saya Jonathan Surya. Saya merupakan salah satu anggota dari Sonora Pala. Sonora Pala itu adalah kepala dari BINUS. Oke, kita langsung aja kali ya. Jadi materi yang saya bawakan hari ini itu adalah komunikasi. Mengapa sih komunikasi itu penting? Jadi e-commerce saya itu berjualan e-commerce dengan kita berkomunikasi yang baik dengan pelanggan, secara otomatis reputasi toko tersebut dan dengan cara kita memberikan pelayanan yang baik pasti akan membuat daya tarik pemikat pembeli itu makin tinggi. Oke, jadi hari ini itu ada 3 hal penting komunikasi yang harus saya berbagi. Yang pertama itu ada yang namanya Jadi yang pertama kali akan kita bahas itu adalah memberikan pelayanan yang baik. Jadi memaksimalkan kualitas pelayanan, membuat calon pembeli nyaman dan berbelanja di bisnis kita. Berikut cara memberikan pelayanan yang terbaik terhadap calon pembelimu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu selama berjualan e-commerce, saat kita ingin melayani pelanggan customer kita itu, yang pertama itulah cepat dalam membalas chat. Cepat membalas chat yang melempar chat serta berdiskusi dengan pembeli merupakan kunci utama agar pembeli tidak bosan menunggu balasan yang terlalu lama. Performa toko otomatis juga berkurang jika pembeli menerima balasan lewat dari misalkan 7 jam. Jadi untuk hasil maksimalnya, pastikan membalas pesan dari pelanggan atau customer pembeli kurang dari 1 jam. Lanjut yang kedua, yaitu adalah percepatan proses pesanan. Sesudah pembeli berhasil membayar barang perbelanjaannya, diharapkan untuk langsung proses pesanan tersebut, sehingga pembeli tidak menunggu waktu yang lama. Proses pesanan tidak lebih dari 22 jam setelah pemberi pembayaran hasil diverifikasi oleh pembeli e-commerce. Yang ketiga, itu ada kemasan yang menarik dan aman. Pemilihan kemasan berpengaruh oleh jenis barang-barangnya. Gunakanlah box yang kokoh dan lapisi dengan bubble wrap. Tujuannya agar menahan guncangan saat pengiriman. Siapkan juga kalau ucapan atau pesan custom ke para pembeli saat pengiriman. Tapi sebenarnya itu nggak wajib juga sih, itu ya sebagai bonus. Lanjut, yaitu adalah lakukan pengecekan akhir. Retur barang sering terjadi karena produk rusak atau kesalahan pengiriman. Oleh karena itu, pengecekan semua pengiriman sangat penting untuk menghindari komplain pembeli. Pengecekan tidak hanya pada produk saja, namun juga pada pengemasan produk, karena kerusakan sering terjadi itu biasanya saat pengiriman barang. Pengecekan terakhir terhadap produk dan keadaan kemasan dapat menghindari kerusakan selama pengiriman barang tersebut. Dan poin terakhir dari memberikan pelayanan yang baik itu adalah pastikan waktu pengirimannya sesuai. Setelah proses pesanan selesai, jangan lupa untuk langsung mengirim pesananmu kepada pembeli. Apabila pesanan tidak dapat dikirim pada hari tersebut, infokan kepada pembeli kalau misalkan barang pesanannya itu akan ditunda saat pengiriman. Oke, lanjut, itu dari poin pertama ya. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu adalah komunikasi yang baik dengan pembeli. Jadi maksud saya komunikasi yang baik dengan pembeli itu bagaimana cara kita ngomong gitu loh, ngomong dengan pembeli langsung saat di chat maupun komunikasi manapun. Penting bagi saya untuk mengetahui etika berkomunikasi yang baik ke pembeli demi terciptanya hubungan yang baik. Jadi poin pertama itu adalah balas chat dengan ramah. Saat melakukan interaksi dengan pembeli, tunjukkan keramahan di setiap obrolan chat Anda. Berperilaku sopan sangat penting. Ucapkan perkataan sesuai dengan pelanggan, seperti santai terhadap pelanggan yang usianya muda,
dan mungkin menggunakan bahasa yang lebih baku terhadap pelanggan yang lebih kuat. Hindari kata-kata yang dapat menyakitkan perasaan pembelimu seperti jangan cuma beli satu ya, atau kenapa lagi kak. Jadi kita harus lebih sabar terhadap pembeli kita. Yang kedua itu adalah jangan lupa mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Selama berinteraksi dengan pembeli, jangan lupa dua kata yang bisa membuat mereka tenang, yaitu terima kasih dan maaf. Ketika pembeli menyelesaikan transaksi, Anda dapat mengucapkan terima kasih dan mengajaknya untuk menilai produkmu. Namun ketika produk yang dicarinya sedang kosong atau ada kesalahpahaman yang terjadi, kamu dapat mengatakan maaf lebih dahulu sebelum untuk menjelaskan situasi berikutnya. Poin selanjutnya itu adalah tetap sabar di segala situasi. Jika seseorang pembeli komplain dengan tokomu maupun produkmu dan berusaha menyalahkan kalian, jangan tersulut emosi. Dengarkan dengan baik keluhan dan maksudnya. Setelah itu kumpulkan fakta dan data yang Anda punya. Jelaskan kesalahpahaman yang terjadi dengan bijak dan jangan lupa untuk melakukan solusi yang terbaik yang bisa Anda berikan kepada pembeli. Apabila permasalahan yang pembeli tidak dapat diselesaikan dengan kedua belah pihak, Anda tidak boleh menyalahkan pembeli tersebut. Lebih baik ajak pembeli tersebut untuk menyelesaikan masalahnya di pusat resolusi agar dapat diselesaikan. Pusat resolusi yang saya maksud itu biasanya di e-commerce itu kalau misalkan ada kesalahpahaman atau ada konflik antara pembeli dan customer, biasa kita bisa lapor ke cybernya itu, cyber kayak misalnya beda nama cybernya, karena bisa diomongin baik-baik dari pembeli yang dijual. Dan yang keempat itu adalah tawarkan untuk ganti produk. Apabila ada pembeli yang tidak cocok dengan produknya, kesalahan ukuran atau misalkan produknya rusak karena pengiriman, Anda dapat menawarkan ganti produk agar pembeli tidak kecewa. Dan yang terakhir itu ada hargai pelangganmu. Seorang seller perlu bersikap menghargai setiap calon pembeli. Mereka akan merasa nyaman dan senang berbelanja apabila dihargai oleh seller. Contohnya, dengarkan permintaan pembeli dengan sikap penuh perhatian. Yang kedua, sapa pembeli yang berkata di kolom chat atau diskusi dengan selamat datang kak, selamat pagi, selamat siang. Dan yang terakhir itu adalah layani pembeli dengan ramah tanpa memandang jumlah yang dibelinya. Kita lanjut poin ketiga ya. Apa masalah ada pada? Kasih Pak, Ini sih kebanyakan soalnya. iya. Bawahnya. Dikasih laptop. Kasih Pak, Benar, itu Pulang boleh buka ya? di sini aja. Terakhir yaitu reputasi toko. Reputasi toko adalah salah satu faktor yang penting sekali dijaga oleh para seller. Selain membuat tokomu dipercaya, kesetiaan pembeli pun juga akan meningkat. Jadi yang harus kita lakukan itu pertama adalah jaga kualitas produk. Ada juta produk yang serupa yang dijual di e-commerce. Cara untuk membuat produk agar lebih unggul dari produk lain adalah kualitasnya. Tak bisa dipungkiri jika pembeli akan lebih menyukai kualitas barang yang dibeli. Yang kedua itu adalah dengarkan feedback, saran maupun kritik dari pembeli untuk pengembangan dan peningkatan kualitas produk. Sebagai seller, sebaiknya Anda aktif menanyakan feedback ataupun saran tentang produkmu. Tidak hanya tentang pelayanan toko saja, Anda bisa menanyakannya lewat chat atau mengirimkan broadcast chat. Setelah mendapatkan saran dari pembeli tersebut, atur waktu untuk mendiskusikan keluhan pembeli tersebut. Ini dapat dilakukan mingguan maupun bulanan. Dari saran tersebut, pilihlah masukan dari pembeli yang dapat diaplikasikan ke produk Anda. Inilah caranya produk dapat bersaing dan sejalan dengan kebutuhan pasar. Kenalkan, saya Dia dari mahasiswa Binaan Nusantara. Insyaallah pada materi ini saya akan menjelaskan terkait dengan Tokopedia One-on-One. Nah, untuk agenda pada Tokopedia ini kita terdapat 5 agenda. Yang pertama itu ada pengenalan, manfaat, membuat akun, membuat toko, dan pengenalan dan menjual produk. Untuk PPT bisa dilihat di masing-masing. Jadi Tokopedia itu apa sih? Nah, Tokopedia itu adalah salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand membuat toko dan mengelola toko secara online. Jadi kalau Bapak punya produk nih, misalnya tadinya terus bakal di-request itu bisa banget dijual di Tokopedia. Untuk nextnya itu manfaat dari Tokopedia. Nah, yang pertama itu ada gratis. Nah, untuk pendaftarannya itu gratis ya di Tokopedia. Dan jangkauan konsumen itu luas, di mana jika kita melakukan penjualan di
Tokopedia itu jangkauannya luas, dari Sabang sampai Merauke itu kita bisa menjualnya. Kemudian untuk fitur atau tampilannya yang beragam. Contohnya itu di sini ada fitur pembayaran. Contohnya itu bisa COD dan mobile banking. Kemudian untuk proses pengiriman barang itu jadi lebih mudah karena di Tokopedia itu menawarkan beberapa pengiriman barang seperti JNE, JNT dan lainnya. Kemudian untuk proses pengiriman barangnya lebih mudah karena itu tadi, dimana banyak banget tuh proses pengirimannya kayak JNE dan JNT tadi. Terus keamanan transaksi lebih terjamin sebelum kita melakukan transaksi. Nanti kita akan diminta verifikasi dulu, jadi lebih aman. Kemudian ada asuransi pengiriman barang, di mana memberikan proteksi saat pengiriman barang. Untuk nextnya, cara membuat akunnya nih di Tokopedia. Yang pertama itu kita bakal buat buka laman Tokopedia di www.tokopedia.com. Kemudian kita akan klik daftar, kemudian memasukkan kode verifikasi dan membuat akun. Kemudian untuk membuka tokonya itu ada 3 step. Yang pertama itu klik Tokopedia, pilih buka toko, isi data-data yang diminta, centang box kecil dan klik buka toko gratis. Nah, setelah proses itu semua, Tokopedia itu membuka toko di akun Tokopedia itu sudah berhasil. Untuk nextnya itu menjual produk, di mana terdapat 4 step dalam menjual produk. Yang pertama itu ada klik Tokopedia seller. Untuk selanjutnya klik produk yang terletak di bagian kiri dan klik tambah produk. Nextnya itu ada unggah foto, masukkan informasi produk, dan jika sudah selesai diklik simpan aja. Yang keempat itu sudah berhasil proses untuk menjual produknya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, dan apabila ada yang ditanyakan boleh banget ditanyakan. Oh ya, sebelum itu saya akan menunjukkan video lebih jelasnya gitu terkait dengan membuat akun, membuka toko dan menjual produk di Tokopedia. Setelah semua terisi, centang box kecil di bawah untuk menyetujui syarat dan ketentuan, kemudian klik buka toko gratis untuk membuka toko Anda. Sampai sini, toko Anda sebenarnya sudah berhasil dibuka. Namun, ada beberapa hal penting yang harus Anda lakukan sebelum toko Anda benar-benar beroperasional. Buka halaman toko Anda, lalu klik profil toko di bagian kanan atas dan klik cek Tokopedia seller. Setelah halaman Tokopedia seller terbuka, klik profil Anda di bagian kanan atas kanan, kemudian pilih pengaturan akun. Saya udah daftar tapi kode verifikasi nggak terkirim, nggak dikirim. Oh, udah pernah daftar? Dulu pernah, cuma saya hapus. Sekarang saya mau masuk lagi kode verifikasi nggak dikirim dari pihak. Oh, nanti mungkin bisa dibantu. Bisa kita bantu nanti. Terus apa yang masuk kayak kemarin ya? Terus gimana? Oh, Ya, pakai pakai juga. aplikasi apa? Pakai Shopee. Shopee. Uangnya masuk di Shopee Pay mungkin? Iya. Pertama Shopee Pay, terus sudah hamil ke ditransfer ke dia, langsung transfer sama dia. Oh, jadi bapak ini Kehack program itunya hamil kode verifikasi saya. Oh. Pembatalkan gitu. Oh. Nah, saya sudah membatalkan, gitu membatalkan. Iya. Ini pengalaman ya. Iya. Jadi nanti bisa solusi seperti apa keadaan-keadaannya atau Ya, nanti gimana bisa kalau di- menghadapi hack kayak gitu. Iya, nanti di Belum kalau bisa sih ini setelah kita kan masih bingung nih produk Oh, nggak boleh manage pasti pasti. selanjutnya kita produk Oh, udah ada yang ini ya? kita ada produk paling kalau bisa kita itu dicari supplier Saya rumahnya di sini. Iya. iya jadi mana nih tapi kita berpikir cari supplier yang murah gitu ya kompetitif lah gitu karena kalau kita tadi kalau kita bicara desa ini untuk gali potensi kita belum ngerti Iya. potensi apa yang bisa kita harus ada trigger gitu ya dari teman-teman di sini Iya. kita harus trigger dulu biar oh iya ini potensi kampung kita itu ini kalau ditanya tadi potensi di sini apa bingung kita jawabnya karena kita cuma di bidang pertanian apa tadi apa malah liga gitu. Ya, atau mungkin bukan ke bidang yang umum dijalankan, tapi lebih kayak kebutuhan yang belum terpenuhi secara maksimal. Nah itu kan perlu dibangkitin gitu ya, perlu dibangkitin lah di sini gitu. Apa nih kebutuhan kita misalkan? Nanti kan oh iya ini nanti dari situ kan pasti akan muncul ide baru.
Ya, ini tinggal klik daftar ya. Ini iya benar. Terus kirim ke WhatsApp aja. Jadi itu kalau Lagi diklik ada. Ini tinggal dimasukin aja. itu yang bahaya. Kalau ditaruhin Ibu kalau belanja online dapat kode ini, kode verifikasi Jangan dan kasih tahu orang ya. ya, itu cuman ibu yang boleh masukin kodenya ya. Pokoknya kode apa-apa itu cuman ibu. Misalnya ibu ditelepon sama siapa gitu minta kode verifikasi, Jangan pernah dikasih ya. kasih. Itu tadi kodenya tuh. Kode verifikasi, terus PIN jangan pernah Ini dikasih. tinggal masukin nama lengkap ibu aja. Ya, nama lengkapnya ibu siapa? Ini udah buka. Terus Ya boleh, selesai. ini ya tadi. Nah ini PIN, ini PINnya ibu kayak PIN bank gitu bu. Ibu Ini ya. maksudnya nggak harus sama kayak PIN bank, tapi ibu harus ingat PIN ini buat buka ini. Masih gua. Biar ingat gitu ya. Harus ingat kodenya kalau Ini dimasukin apa? aja ya. 36. Soalnya tuh kayak misalnya kalau 6 ya tadi. 6 digit apa, terus jangan dikasih tahu ke orang. Ini cuma ibu yang tahu gitu apa. Ini nggak bisa dipakai. Ini Harus manual. PIN-nya Karena itu ada biasa teksnya. dipakai kalau buat misalnya bayar, terus buat memastikan apakah ibu beli barang ini, kadang dia minta PIN-nya gitu loh, buat memastikan ini beneran ibu gitu loh. Jadi jangan sampai orang tahu PIN itu. Kalau orang lain tahu Nah. PIN itu kan berarti oh dikiranya kayak oh ibu udah setuju kok. Padahal itu bukan ibu kan. Nah jadi pastiin jangan sampai orang lain tahu gitu. Tapi ibu harus ingat PIN. Tapi jangan sampai lupa. Coba ibu pikir-pikir dulu kode apa. 34.000 tuh bayangin. Iya. Madu itu 34.000 nggak ada madu apa? Nggak mungkin. Kalau madu udah punya 1 kilo ini kan? Iya. Ini nggak ada. Itu madu itu kalau bukan dicampur itu paling madunya sedikit ada sih madunya memang cuma Tidak semua enggak, ini nggak murni nih. ya madu campuran. Nah ini Iya, kan dicampurkan. Kayak ini lah. ada yang jujur seperti ini, ada yang benar-benar dia nggak Iya, kayak gini. langsung bilangnya begini ya. Dan orang yang ngerti nggak mungkin percaya kan kalau dia cuma 1 kilo cuma 34.000 nggak ada. Berarti pasangan tadi kan mereka mau pembayaran, terus aku baru mau masuk. Minimal kalau misalkan nggak ada sih kalau bicara modal sih ya mungkin ya. Buat print invoice, Tapi memang kalau bicara perlawanan itu lumayan. Kayak kalau tadi melakukan melakukan itu kita harus naik modal banyak lebih sampai kalau itu dihubungin dari pricingnya nanti dibaca di kotak ini. Nanti pada situ sama apa ya? Ya, ya, kalau melakukan itu kan kita ngambil apa? AWB kalau masalah nanti pas masukin nanti ada Bisa nggak kita transaksi dia bisa aja. Bisa nggak kita apa nih yang temen Iya, tapi bisa. Ini bisa aja. Bapak terus gitu. beli sama gue baju kopi kan punya pakai gestor Emang udah langsung bisa langsung? bisa Dari sini ya. Di yang tadi juga bisa sih pak. Yang di itu. Iya betul. Kan ada bapak biasa. Udes berencana ini nggak mau buka toko online gitu? untuk sementara ini kita bergerak di ternak. Oke. Iya, Iya. jadi belum ada produk kemasan. Hmm. Kalau ini kan kita mayoritas kan kemasan. Iya. Kita sementara ini di ternak. Oh. Kalau soal bapak ada bilang yang kerajinan apa? Kayak karpet atau? Iya, karpet terus. Belum berkembang itu. Oh. Nah, itu- So, kan misalkan itu kan bisa dijual online juga. Iya, iya. Oh. Nah yang paling utama dari penilaian gitu ya.
jual produk lain kan? Nanti mesti produk Dulu baik aja. Sekarang udah mau boleh coba Bang. Jadi ada makanan ada disediain boleh diambil. Nanti bisa balik lagi jam 12:45. Nanti kalau ada yang kesibukan gimana tuh? Kenapa? Ada yang ada kesibukan. Udah cuma sebentar doang kok sampai jam berapa sih? 3 ya? Kalau ada kesibukan ya mungkin bisa kalau Kalau misalnya ada kesibukan yang nggak apa-apa, nanti boleh. ditinggal aja tanya temennya bisa. Atau nanti kalau ada temennya Bisa ya. Gantian bisa. Digantiin aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang udah waktunya dicoba. Jadi nanti kalau udah izin makan boleh diambil dan sampai lagi ke sini jam 12:45. 12:45. Iya. Itu jam 12.45, udara jam 3. Bukan di bawah ya. Jangan 2 kil, Rocky pengennya 2 aja. Ya udah, paham Pak. Udah aku aja mau biarin ngambil lewat, gue kejamin. Ya aku sendiri aja. Kalau kanan kaki gede-gede kan. Sekarang meningkatkan nilai produk hasil orang dari sebuah perusahaan atau pemilik agar menjadi lebih awet dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, fungsi kemasan itu pada produk untuk meningkatkan nilai branding atau nilai jual yang mencerminkan citra dari suatu produk dan perusahaan pembuatnya dan penyedia informasi bagi konsumen. Pada kemasan itu biasanya ada nama barangnya, terus menampilkan bahan-bahan yang digunakan, terus tanggal tahun kadaluarsa, cara penggunaan atau penyajian. Nah, sebelum dibuat oleh manusia, alam juga telah menyediakan kemasan untuk bahan pangan seperti jagung dengan kelobornya, buah-buahan dengan kulitnya, buah kelapa dengan sabut dan tempurungnya, polong-polongan dengan kulit polong dan lain-lainnya. Nah, di sini ada 3 jenis kemasan produk. Yang pertama, primary packaging. Itu bahan atau kemasan yang pertama kali bersentuhan langsung dengan isi produk. Contohnya seperti botol, kaleng, straw, spray, amplop, bungkus permen, plastik, bungkus makanan, dan rubber. Nah, ini tuh contohnya kayak untuk jenis kemasan, untuk jenis produk seperti makanan-makanan. Kalau Bapak sendiri kan tadi udah belajar cara buatnya ya. Kalau rencana ke depan itu udah ada belum bahan-bahannya gitu yang misalnya kayak Bisa aja kan kita intinya belum ada bayaran sih ada. Kita terawal pertanyaan. Iya. Bisa itu jangan beras atau gimana. beras di packing bisa kan ya? bisa. Nanti berarti itu termasuk kalau beras kan berarti pakai karung. Pangan itu ya. Ya, dulu bisa menyesuaikan dengan beratnya. Nah, itu termasuk dari primary packaging. Iya, betul. Nah, yang kedua itu ada secondary packaging. Itu adalah bahan atau kemasan yang membungkus kemasan utama. Jadi setelah kemasan primary itu kemasan secondary. Nah, secondary packaging ini milik kemasan yang ukurannya lebih besar dan memadai beberapa primary packaging sekaligus. Contohnya seperti kardus, plastik wrap. Nah, kantong plastik yang sering kita pakai juga tuh kayak gitu, iya yang besar-besar, kayak gitu tuh juga termasuk dalam secondary packaging. Gitu. Nah, lebih banyak ya? Iya, betul, itu kemasan kedua. Ada tertiary packaging, ini jenis kemasan yang digunakan untuk melindungi produk saat pengiriman atau pendistribusian, seperti kontainer atau barrel. Besar lagi. Ya, lebih besar lagi. Contohnya tuh di sini. Nah, ini tuh kayak kemasan pertama.
Kayak misalnya contohnya kan tadi saya dengar tuh ada ternak makan tuh, nah ya itu bisa dipakai kayak gini. Ini termasuk itu berarti masuk yang pertama ada di ya ada di sini. Lalu ini kemasan yang kedua, misalnya plastik, kardus, bubble wrap, plastik biasa. Itu kan kalau pembungkus yang plastik Yang ini, iya betul supaya aman. Iya. Nah ini yang ketiga, pembungkus ketiga. Kalau misalnya muatannya lebih besar, gitu. Biasanya sih ini dipakai untuk antar pulau atau antar negara. Nah, ada beberapa syarat produk pangan untuk dikemas. Yang pertama sudah bersih, jadi barangnya sudah bersih dan terbebas dari kotoran-kotoran yang melekat serta bagian-bagian yang tidak diinginkan. Yang kedua, terbebas dari serangga dan hama. Terus terbebas dari bahan-bahan yang rusak dan memiliki mutu prima untuk mengingat pengemasan itu kan punya biaya yang tambah. Jadi kita nyari yang bahannya itu ekonomis betul ya. Nah ini ada beberapa pertimbangan untuk pemilihan pengemasan. Yang pertama, konstruksi dan material pengemasan yang akan digunakan harus sesuai dengan jenis ukuran dan bentuknya. Pasti kan nggak mungkin ya kita mau mengemas misalnya bahan pangan kita ngemasnya pakai kardus aja itu kan nggak mungkin. Nah, kayak gitu contohnya. Terus yang kedua ada pengemasan yang dipergunakan harus cocok dengan kondisi pengangkutan yang ada dan juga harus diterima pasaran dimanapun produk itu dijual. Misalnya kayak pokoknya mau jualnya ayam, misalnya jual ke negara Italia gitu. Terus kita kan nggak mungkin jualnya ngirim barangnya ke bandara itu kayak pakai plastik, pasti harus pakai kontainer atau kayak tadi. Iya betul, supaya barangnya lebih aman sampai ke pembeli. Nah terus adanya biaya bahan pengemasan harus murah supaya tidak merubah harga jual produk, lebih ekonomis. Keempat, ada pengisian bahan ke dalam pengemasan jangan melebihi ukuran kapasitas pengemasan. Lalu ada syarat bahan pengemasannya. Kalau tadi itu pertimbangan, sekarang syaratnya. Yang pertama, dapat menyimpan dan mempertahankan bau dan aroma makanan. Untuk menjaga makanan itu tetap kayak kalau makanan harus terjaga kualitas makanannya. Supaya misalnya ayam kan biasanya amis. Kalau kita jual ke pembeli supaya nggak kalau misalnya pembelinya buka itu baunya amis kayak gitu. Yang kedua, tidak dikemas secara berlebihan sehingga para konsumen tidak dirugikan dan dapat mendapatkan barang sesuai dengan nilai uang yang telah dibayar. Jadi pengemasannya nggak usah berlebihan, kalau cukup satu aja. Yang ketiga, dapat dengan mudah ditutup dan di refill kembali. Keempat, ada mudah disimpan. Nah, berikut lagi ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi daya awet bahan pangan yang telah dikemas. Pertama, sifat alami, di mana bahan pangan dan mekanisme di bawah, di mana bahan ini mengalami kerusakan, misalnya kepekaan terhadap kelembapan, oksigen, kayak gitu, perubahan kimia dan fisika. Yang kedua, ukuran bahan pengemasan seimbang, yang bahan pengemasannya sama kemasannya sendiri. Yang ketiga, kondisi atmosfer atau suhu kelembapan pada saya Marisa, perkenalkan saya pada siang hari ini akan menjelaskan tentang foto produk. Jadi foto produk itu faktor pendukung yang memiliki peran penting. Kenapa peran penting? Kita bahas siang ini. Coba tujuannya foto kayak gini tuh buat apa? Menarik. Ya sebagai pembeli kan kayak tampilan dari tampilan. Iya, jadi kayak ini kok isinya ada ini gitu dan terus kok menarik, kok ada yang customer di produk. Nah benar. Terus jadi pertama emang benar fungsinya tuh foto produk tuh untuk menjelaskan bentuk fisik dan juga fungsi dari suatu produk. Fungsinya dari satu gambar ini tuh gimana bisa menunjukkan kalau produk itu tuh dipakainya gimana, terus itu digunain sehari-hari kah atau di momen tertentu itu tuh bisa kayak misalnya kayak ini misalnya ini
pas misalnya acara keluarga misalnya, ini lebih ke acara ini lebih makanan tradisional, ini makanan kayak gitu kan itu secara tidak langsung menunjukkan kalau oh ini menggambarkan ini gitu kan. Terus habis itu membuat produk agar terlihat menarik dan bisa laris terjual. Jadi dari visual yang menarik itu kan pembeli jadi kayak lebih percaya kan, kok visualnya dibanding toko sebelah kok lebih menarik ini. Iya, kok lebih rapi, lebih bersih. Pasti pembeli juga mikir kayak ini kok tokonya lebih meyakinkan gitu kan. Jadi dari walaupun lewat foto yang cuma 1 ini orang bisa lihat kayak itu menunjukkan gimana toko itu berusaha menampilkan diri dia gitu kan, identitas dia. Terus dari itu, nah manfaat foto produk, jadi membangun reputasi bisnis, mulai dari membangun identitas produk dengan menampilkan kesan, citra, kualitas yang meyakinkan, terus profesional, menarik dan unik gitu kan. Terus menciptakan hubungan baik dalam jangka waktu yang panjang dengan para konsumen dengan foto yang bagus itu yang emang menunjukkan gimana kualitasnya. Terus habis itu itu kan konsumen jadi seperti yang tadi saya bilang kan jadi kayak lebih yakin kalau toko ini bisa memberikan barang yang sesuai dengan kurang lebih sama yang lain di foto gitu kan. Dan itu kan kayak orang jadi lebih tertarik dan lebih, apalagi kalau setelah diterima barangnya kayak emang beneran itu beneran, orang jadi lebih kayak jadi lebih percaya. Terus dari itu lewat foto produk itu yang rapi, unik, terus dapat menawan, dapat menarik minat dan perhatian pembeli, buat membagikan kepada teman-teman mereka di media sosial. Kan ada Facebook, terus ada sekarang ada Instagram, ada banyak ya. Iya, misalnya WhatsApp, dibagikan ke WhatsApp gitu kan. Terus nanti dijual lewat Tokopedia, Shopee dan lain-lain kan. Lewat foto-foto itu cuma 1 foto itu bisa kayak orang jadi kayak kalau foto itu menarik kan langsung menggait pembicara pembeli kayak ini ada barangnya ini loh ini gitu. Terus kan bagus langsung bisa semakin jadi bisnisnya jadi semakin melebar gitu kan. Kalau udah berhasil dari penampilannya ya dari penampilan udah bisa menarik, pasti kan akan melebar kayak iya, dari mulai dibagikan itu pasti akan melebar gitu. Banyak yang minat. Terus habis itu ketiga memikat lebih banyak pembeli pasti ya kan, karena kan itu mulai dari yakin dari hal-hal yang tadi sudah terpenuhi itu makanya kan akan dikenal secara umum. Terus habis itu karena kan pembeli sudah menaruh kepercayaan dan keyakinan. Nah terus habis itu jenis fotonya tuh ada jenis white background, itu jadi background putih gitu kan, polos saja putih, fokusnya ke produknya, misalnya makanan ya, di sini makanan minuman, bisa pakai itu ada studio mini contohnya kalau background. Terus habis itu ini kalau lifestyle shot berarti shot yang kegiatan yang sehari-hari, misalnya kayak ini kelihatan ada sapu tangannya misalnya lap gitu kan, kayak menunjukkan kayak oh ini buatan rumah atau ini lebih ke terus piringnya, terus ada bahan-bahannya kan menunjukkan kalau ini dari bahan apa aja makanannya. Terus habis itu misalnya roti ini kan kok ada jeruknya kenapa gitu, orang jadi mikir kayak oh ini berarti rotinya ada buah. Iya, rotinya rasa buahnya gitu. Kenapa kok ada jeruknya gitu, orang jadi wah ini menarik gitu loh. Terus habis itu pokoknya di lifestyle action itu kayak dipercantik walaupun di media aja, tapi dikasih hiasan-hiasan sedikit aja yang berhubungan sama produknya itu. Terus habis itu ada detail. Kalau detail foto yang lebih detail, jadi kayak misalnya fokus ke teksturnya di mana rotinya gitu kan. Terus habis itu
mie-nya misalnya apakah banyak sayurnya, terus habis itu teksturnya, di situ teksturnya bisa kelihatan. Dan di detail itu, detail-detail ini kayak ini kan bikin orang jadi kayak menarik gitu loh, kayak apa ya, memberikan kayak bisa menggambarin kayak rotinya apakah kembang atau kosong atau nah terus sekarang mau dipraktekin kan. Ini apa pakai HP aja sih. Saya bisa pakai contoh HP-nya Bapak aja deh, langsung ini. Kan biar pasang, tinggal pasang langsung. Nah, HP-nya bisa aja gitu. Terus ambil. Tinggal misalnya ini kan kemasan tadi yang kayak teman saya bilang kan, misalnya kemasannya ditunjukin kemasannya kayak gini kan, terus habis itu ini ada password, terus dipasin aja apa nah iya kan, nah pinjem ya Pak atau bapaknya yang coba aja dari sudut sini bisa tengah, dari sini juga bisa, bapaknya sih coba aja Pak. Nih, kalau sini bisa sih, yang pasti kan misalnya nama produknya ditonjolin gitu loh kan. Misalnya ini kan produk, ini misalnya barang bapak gitu kan, ada namanya, yaitu namanya harus apa nih, bapak mau nunjukin apa nih? Namanya mau kelihatan ya berarti sebisa mungkin disusunnya kayak namanya harus bisa kelihatan di foto gitu kan. Atau rotinya Roti mulai dari kemasan, misalnya kita mulai dulu dari kemasannya. Udah, terus habis itu kalau orang kan pasti penasaran dalamnya kayak apa, kok cuma luarnya nih pasti bedanya. Nah kita kayak apa disusun aja, nanti disusun di piring kayak tadi yang ya tinggal ditutupin aja Pak kalau di fotografi ya. Misalkan gini, kita sudah tinggal di mungkin yang satu nggak hancur kan, jadi preferensi bapak aja langsung. Misalnya produknya bapak mau disusunnya kayak gitu, misalnya sebenarnya montokan gini juga nggak apa-apa Pak, menunjukkan kalau apa nah ya. Nah bener Pak, bener. Banyak kabelnya juga. Nah ya, tinggal ditarik. Nah ini tinggal di penggan di sininya nih Pak. Dipas kayak tadi. Udah nih, udah siap. Udah siap buat dipakai buat foto. Kalau gambar kan jadi gunung ya. Ya, itu sih. Mungkin ada yang ditanyakan bapaknya. Apakah sudah cukup nanti? Nanti tinggal disesuaikan produknya aja. Berapa gitu terang. Iya, mungkin kalau ada barangnya mantul gitu ya. Kayak tadi kan mantul. Pastiin aja pantulannya barangnya masih kelihatan lah secara garis besar, masih secara keseluruhan masih kelihatan bentuknya gimana, jangan kayak cahayanya tahu-tahu misalnya di situ. Ini misalnya di sini ada pantulan lampu nih Pak. Di coba bapak lihat sini. Lampunya ini kan mantul di sini.
kan kalau di foto dari atas pasti kan kayak ini apa sih ada putih-putih mantul, nah itu juga bayangan lampu ini kan mantul ke sini, nah itu jadi perhatian kita juga kayak mungkin pembeli jadi mikir kayak apa, oh itu putih-putih dari mana itu, apakah itu lampu, apakah itu emang modelnya kayak gitu gitu. Tapi kan mau lagi kualitas produk ya. Iya, jadi dia kayak, nah jadi jangan sampai ada hal itu hal kecil kan mas, cuman ngaruh gitu. Jadi kita harus mastiin kayak emang yang mau kita jual tuh beneran bisa ditampilkan lewat foto dengan baik gitu. Jadi apapun itu misalnya walaupun ada ini ya kita kalau bisa dihindari aja. Misalnya kayak tadi ini di foto dari atas ini lampunya jangan terlalu dekat sama lampu, kayak tadi kan bapaknya udah foto itu kan mundur ya udah gitu. Jadi jangan sampai hal-hal malah ada hal-hal yang mengganggu di foto kita itu yang bisa ngurangin foto kita jadi citranya jadi gimana gitu sama pembeli. Itu aja sih Pak. Mungkin ada yang tanya. Oke. Dari saya gitu aja sih Pak. Semoga berguna. Nyantol ya. Ini video kelihatan. Udah. Ya kan itunya lihat. Nah, itunya itu aja. Minum yang mana? Yo, kasih lah. Tinggal dicabut aja. Selesai. Terus ini sebenarnya bisa ditutup Pak nih. Iya. Tinggal Dibuka aja. Iya, ini tinggal begini. Udah, terus dari situ. Oh ini begini. Ini pakai kayak apa sih namanya? Atau velcro ya? Pakai itu. Tinggal gini. Hah? Ada. Iya, biasa di Ada. Terus tinggal lampunya nanti kayak gitu. Ini sama apa? Ini dia gulung terus dimasukin ke sini. Nanti jadi dilipet ini. Dilipet. Terus nanti saya perkenalan dulu, nama saya Alexander Pak, mahasiswa BINUS, sekarang udah mau tahun ketiga sih, udah semester 6 dari jurusan akuntansi, sistem informasi dan akuntansi. Jadi sebenarnya ini saya nggak bakal jelasin yang terlalu baru gitu kan. Kalau misalkan kayak orang ngomong keuangan kan biasa kan kayak hubungan atau pajak gitu, sebenarnya enggak. Ini kayak buat catatan pribadi biar kita kalau bisa nggak ada uang yang hilang lah gitu kasarnya, dan untungnya juga bisa ketahuannya lebih pasti lah kasarnya gitu. Jadi paling ya tadi saya kepikiran tadi kayak di antara kalau berdua ada yang ngomong tadi yang gorengan gitu dijual Tokopedia, kalau nggak salah adalah yang itu pas awal. Nah itu saya pikiran gitu, nah itu mungkin kita bisa ambil contohnya aja. Kalau misalkan bapak tahu sekarang kan orang kan suka jualan makanan itu tuh istilahnya dibukuin gitu ya. Nah kalau misalkan gorengan, saya rasa sih nggak bisa dibukuin, tapi ada lagi satu lagi kayak vakum gitu. Jadi kayak disedot atau iya, jadi kayak nggak ada angin, itu kan tahannya bisa lama, terus orang bisa masukin kulkas. Nah mungkin kalau misalkan mau kita ambil contoh gitu aja ya buat saya praktik. Nah paling yang pertama buat tentuin harga jual dulu. Harga jual dulu kan. Harga jual kan, atau bapak ada yang punya usaha nggak? Atau tahu lah sedikit tentang dana. Nah jadi kan yang pasti kan harga jual kan kasarnya kan harus ada untung kan. Yang pertama kan harus ada untung. Udah nih, ini harus ada untung. Nah, cuman dari untung ini kan sebelumnya ini ada harga biayanya kan, atau harga kalau istilahnya sih break even gitu ya, apa sih baik modal lah gitu kan ya. Kan sebelum untung kan ada biaya modal, nah kalau ini kan udah pasti gampang kan, 2 kali harga barangnya kan, harga apa sih harga produknya kan. Tapi kalau harga produk ya ini biaya kan. Enggak dong. Nah, saya jadi bingung. Ya pokoknya
Nah, kalau sebenarnya sih kalau yang saya temuin gitu rata-rata sih kalau orang nerapin itu kan yang paling gampang kalau untuk harga jualnya itu harus lebih atau enggak sama dengan dari apa ya, harus setidaknya 2 kali lipat dari ya betul, harus 2 kali lipat lah itu di sini. Kan berarti kan misalkan kayak contoh orang dagang apalah misalkan nasi goreng gitu, bahan-bahannya dia kumpulin semua harganya 5.000. Karena kan dia kalau dia mau bisa untung kan harus jualan mungkin balik modal dulu deh. Untuk balik modal sebenarnya dia kan perlu 5.000 doang. Tapi untuk kasus makanan sebetulnya kan dia harusnya 10.000 karena kan besoknya dia jualan lagi. Kalau misalkan cuma dia beli 5.000 balik modal atau nggak cuma di bawah 10.000, nanti untuk keesokan hari dia balik modal lagi. Jadi perputaran modalnya ya perputarannya kurang bagus. Jadi kayak kalau misalkan dia kayak gitu, ya besoknya dia nggak bisa jual lebih banyak, kecuali dia nambah lagi uang gitu buat uangnya. Jadi yang untuk harga jual saya 2 kali lipat. Cuma rata-rata saya merhatiin orang kadang bisa sampai ya 3 kali lipat bahkan ada. Cuman ya baiknya sih ya 2,5 ya, 2,5 itu orang juga nggak terlalu bilang masih rata-rata harga bisa masuk akal menurut saya. Baik lanjut aja. Baik buat pencatatan aja ya. Pencatatan kan ya itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, cuman mungkin ada beberapa hal sih yang harus diperhatiin gitu. Kayak yang pertama kan baiknya sih kalau misalkan di HP kan ada aplikasi kayak Microsoft Excel atau Google Sheets, biasanya sudah langsung ke Google Sheets gitu. Ya, paling yang Google Sheets. Google Sheets aja deh. Misalkan kan itu kan aplikasinya ya atau Excel. Excel lebih enak sih soalnya dia lebih lama kan. Ya itu lah. Tapi kita kan ada tabel, jadi kita punya semacam tabel aja. Pertama ya kita harus taruhin ini kan nomor. Ini nomor ini kalau samping sini berarti ya ini satu baris gitu, ini satu kolom lah gitu. Kalau saya sih yang paling gampang ya ini kan perlu ada nama ini ya kan, nama transaksi gitu lah. Ya kayak misalkan kalau di awal kan yang pertama pasti ini bukan nomor, sini tanggal. Misalkan tanggal berapa ya? 1 Januari lah, 1 Januari. Pertama bikin usaha ada apa? Yang pasti kan ada modal loh. Nah ini yang ini perlu ditulis ya biar kita tahu kan kalau kita berapa, terus nanti tahu karena balik modal. Kalau misalnya balik modal kan berarti kan udah enak tuh. Nah cuman ini cuma di awal doang sih ditulisnya, jadi ini nominalnya paling ini aja sih. Terus kayak misalkan kalau modal ya kita sebut aja paling berapa ya, 1 juta lah. Ini paling ditulis aja 1 juta gitu. Kenapa ada plus? Karena dia kan pemasukan gitu lah buat usahanya. Terus misalkan besok tanggal 2 Januari kita mau beli barang lah, istilahnya kayak bahan-bahan lah gitu, itu sebetulnya bahan-bahan. Kan ini kan kita buat pribadi, ya terserah mau kasih bahan-bahan apa gitu. Berarti kan kalau beli bahan-bahan di sini kan minus gitu. Misalkan bahan-bahan 500.000. Nah ini tuh baiknya sih ditulis per bulan, misalnya ini ditulis bulan Januari. Jadi nanti di bawah kalau ditotalin berarti totalnya berarti kan plus 500.000. Berarti untuk bulan besok, untuk bulan berikutnya kita dari sini kan pasti total bulan sebelumnya itulah intinya. Jadi biar berkelanjutan, ya misalkan ini Februari deh. Ini terus tanggal, terus ini nama nominal, cuma contoh aja. Tapi ini sebenarnya sih nggak kaku-kaku banget. Yang penting ini tuh beneran kayak semua yang berbau
berbau di usaha, baik itu pun misalnya kayak untuk ke pasar beli bahan, kita kalau ada motor bisa ditulis di sini, misalkan di sini bensin gitu kita pakai 100.000. Kalau akuntansinya debit kredit ya? Ya kalau akuntansi debit kredit, cuman ya walaupun saya masih akuntansi, saya sebenarnya juga nggak terlalu itu pusingin lah. Jadi kalau saya lebih gampang gini. Kayak gitu ya? Ujung-ujungnya Plus minus kan? Iya, kalau ini kan sebenarnya kan ini kayak Masukan, ya masukan, minus keluar. lebih gampang ini sih. Dan nanti kalau ditulis di Excel gitu, kalau plus kan nggak boleh ditulis, kalau minus kita tambah minus, nanti dia kalau di Excel kan ada istilahnya yang rumus kan. Nah misalkan kalau ini rumusnya cuma satu sih, pakai namanya sum ya, terus ini tinggal dipilih, misalkan ini kotak A1 gitu. Ya A1 terus di antara koma atau titik koma misalnya sampai A3. Nanti dia otomatis langsung nambahin, jadi kita nggak perlu kayak A1 plus A2 ke min A3 itu nggak perlu. Jadi ini berarti jadi 4. Kita tarik ke bawah ya? Ya tinggal ditarik ke bawah. Cuman kalau misalkan pakai Excel pakai gini itu lebih gampang sih. Dan ini juga kan kalau untuk pribadi nggak perlu terlalu ribet lah ya. Jadi yang penting kita tahu pemasukan dan pengeluaran berapa. Yang penting nggak ada sampai nggak ada transaksi yang kita nggak catat gitu. Kalau misalkan ada yang nggak catat kan ternyata pas akhir bulan kita ngitung uang ternyata ada yang kurang atau ternyata ada yang lebih. Ya kalau lebih pasti kita merem, cuman kalau kurang kan ya nggak tahu lah. Ini paling di sini kalau Februari sebenarnya kita tulisnya ini 1-2 ya. Sebenarnya bebas sih. Kalau mau ditulis modal ini modal awal ya. Kalau misalkan di sini bebas ditulis mungkin bisa saldo akhir Januari gitu, atau enggak bisa tulis modal aja terserah itu. Ini bisa tulis lagi 400.000 terus 400.000 terus ke bawah lagi total untuk Maret gitu lagi. Sebenarnya sih untuk pencatatan sih yang saya mau kasih tahu sih kurang lebih ini aja. Jadi yang penting kan yang tadi saya bilang berkali-kali, jangan sampai ada transaksi yang kelewat gitu. Kalau misalnya kelewat bisa ya susah, soalnya kalau misalkan nanti amin ya ternyata usahanya bisa jadi PT gitu. Nah itu kan bakal masuk lagi yang laporan keuangan yang ada format-formatnya. Nah di situ kalau lapor pajak juga kalau misalkan ada yang kelewat itu bisa repot juga. Terus ya paling ini gitu. Terus paling tadi yang soal stok barang ini sebenarnya nggak terlalu banyak juga. Intinya sih baiknya itu misalkan tadi Bapak ini kan tadi bilang katanya yang kopi ya. Nah kalau kayak gitu kan berarti kan yang pertama kan ada barang datang kan, ini saya sebenarnya cuma teoritis, cuma kalau kenyataannya beda ya yang mohon maaf, cuman ya ini saya cuma ya belajar teori soalnya mau saya nggak pernah praktek, belum ada pengalaman. Jadi kalau misalkan memang ada yang lebih baik saya juga kurang tahu, tapi ya pasti kan ada barang datang atau bahkan lah kita istilahnya. Ini kan yang kayak kalau kopi berarti kan ada kain, kardus, apa sih yang kayak ininya buat depannya kan kalau biasa di sekolah kan yang jadi paku. Nah itu kan bahan. Terus kan ada juga nanti di sini kan yang buat barang jadi kan. Sebenarnya sih ini yang untuk stok barangnya sebenarnya sih dua ini yang penting, jangan sampai di satu ruangan itu bisa barengan gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma takutnya kan kayak campur atau nggak keselip gitu. Jadi untuk barang datang ya baiknya ruangannya kalau bisa ya yang rapi gitu, yang bersih. Kita bisa kalau bisa ya ada lemari-lemari dibagi per barangnya itu kita bisa tahu. Jadi kita bisa catat juga. Terus nanti pas masuk kalau misalkan bisa juga nih kita tulis di Google Sheets gitu kayak barangnya tanggal 1 masuk barang apa, modalnya gini ya, modelnya gini aja, tanggal ini semua barang misalkan kain jumlahnya berapa gitu, terus harganya berapa, itu juga bisa. Nah tapi kalau misalkan mau kayak gitu sebenarnya ini opsional atau apa terserah.
Kalau saya sih, yang saya tahu mungkin lebih baik bisa dikodein gitu. Misalkan untuk kain, ya misalkan kain merah atau kain ini kain biru. Kain biru, ini kan sama kain, misalkan bisa tulis depannya kayak kode KM, terus ini MR gitu, atau apa gitu, MRA gitu. Ya semacam inilah kayak ini sebenarnya nggak perlu banget, cuman kalau kayak bikin laporan yang digital gitu, kayak gini kan jadi cepat gitu, kayak nggak perlu kalau misalkan tulis kayak gini kan, nanti kan orang bisa tulis misalkan kayak kain pakai kode, ya kalau pakai kode ini bisa nggak ada spasi atau nggak orang bisa kain kayak gini gitu, kayak typo. Cuman kan kalau kode kan udah fix, apa sih udah nggak akan beda lah gitu, entah semuanya di kapital gitu. Jadi kalau misalkan orang ini kan bisa typo, bisa MRH nya cuma gini. Jadi kayak kalau dicari itu nggak ketemu gitu. Jadi kalau misalkan dikodein, menurut saya apalagi kalau pakai Excel bisa terurut lebih gampang kan, bisa kalau di Excel kan bisa diurutkan gitu. Jadi urutan misalnya kayak merahnya semuanya gitu, terus yang kayak biru semuanya gitu. Paling sebenarnya sih apa ya? Ini saya rasa sih sebenarnya mungkin ini udah ada, kita udah tahu, cuman ya mungkin materinya lebih ke arah itu sih, lebih kayak mengingatkan saja. Saya juga kalau misalkan memang ada yang kurang atau saya mungkin ada salah, ya baiknya nanti pas pelaksanaannya bisa cari yang lebih baik aja. Yang saya tahu sih cuma sebatas ini, dan ya sekian aja untuk materi saja. Ya, pas di sendiri ini kita tahu ada penjual pada orang. Oke. Kalau biasanya seperti itu. jual pada Oke, sebenarnya secara sederhana dropshipping itu artinya seperti yang dibaca itu adalah jenis bisnis di mana produk yang dijual tidak disimpan sebagai stok, melainkan langsung dia baik produsen maupun distributor besar yang kemudian langsung dikirimkan kepada konsumen. Jadi sistem penjualan itu lebih kayak PO. Jadi kalau misalkan PO pada umumnya kan misalkan kayak PO kue, jualan kue, misalkan kayak si ada konsumen yang mau beli, kita bikin. Nah ini sama, tapi kita bukan bikin, kita beli dari orang lain. Jadi misalkan ada pesan, lalu kita pesan dari si produsen, lalu kita kirim ke. Jadi kita sama sekali nggak pegang barangnya. Jadi kita kayak misalkan kayak antara ada yang mau beli kontak ke kita, kita tinggal kontak ke si produsen langsung kirim ke pembeli. Mungkin kalau yang ini kayak Justin gitu, ya jasa titip kan ada tuh. Iya, cuma jasa kita pokoknya nggak pegang barangnya. Iya. Jadi bahkan langsung dari produsen ke pembeli gitu. Iya. Gitu. Kan itu pada menjalani kayak Justin gitu. Iya. Jadi kalau kelebihan ini tuh dia tuh kita nggak perlu keluar modal sebelumnya. Jadi bahkan kita nggak keluar modal sama sekali. Karena kan kalau kita udah ada pembeli, uang masuk, uangnya baru kita pakai buat ke si produsen. Iya. Terus kode yang kedua nggak bakal ada kemungkinan stok mati. Kita nggak usah ragu kalau misalkan mau menjalani ini, kita harus nyimpen stok dan uang kan ngendep ya. Jadi kayak misalkan ada pesanan baru keluar kartu uang pun bisa itu. Jadi kalau kayak gini kita jadi nggak harus kayak ada kewajiban buat dijual, dan bisa banget jadi sampingan karena kan kalau ada pembeli baru kita laksanain. Sebenarnya strategi bisnis dropshipping itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah pahami kebutuhan pasar. Nah, pahami kebutuhan pasar itu bisa dari fokus pada satu produk aja, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan kan jadi apa ya, kayak kurang mendalami. Sebenarnya kedua itu mudah dijangkau. Jadi kita dengan produsen itu juga jangan cari produsen yang jauh-jauh banget. Biar misalkan kita ada mau pesanan, jadi kita nggak ada kendala oleh jarak untuk pertemuan. Sekolah itu ketiga adalah mempelajari dan memahami produk. Biar misalkan kayak nanti kita kan nggak pegang barang ini. Jadi walaupun kita sama produsen dan pembeli, tapi setidaknya misalkan si pembeli tanya ke kita tentang produknya, kita juga bisa ngejelasin. Jadi nggak kayak kita bingung mau jelasin gimana, karena kita nggak pernah pegang barangnya. Jadi mungkin bisa kita beli satu dulu, kayak kita pakai, misalkan itu makanan atau pakaian
atau misalkan itu teknologi bisa kita baca-baca searchingnya jadi juga. Terus kemudian yang keempat adalah memilih tempat pemasaran. Tempat pemasaran ini kalau ada yang Bapak tahu Facebook Ads, iklan-iklan gitu, atau mungkin kalau misalkan Shopee Tokopedia kan juga udah ada fiturnya tuh default iklan, diiklanin ke sama pengguna Shopee dan Tokopedia di aplikasinya. Terus kalau udah strategi yang kedua adalah modifikasi foto produk. Jadi kan kalau misalkan dari produsen sendiri dia udah ada foto produknya tuh yang dikasih ke kita. Nah kalau bisa tuh diusahakan kita beli dulu satu buat yang pertama tadi itu mempelajari dan memahami produk. Yang kedua itu juga kita buat foto sendiri. Biar fotonya itu nggak persis sama yang dibikin oleh produsen. Beda. Apalagi kan bisa aja produsennya fotonya seadanya. Nah nanti kita bisa foto pakai yang menarik ya. Iya, kita bisa bikin foto yang bagus atau enggak yang kalau di orisinil pakai yang tadi diajarin sama Karissa kayak studio. Iya betul. Biar lebih apa ya, lebih menarik juga misalkan dari produsen cuma seadanya. Biar beda lah mainnya. Iya. Terus yang ketiga adalah promosikan produk juga. Sekali lagi misalkan produknya walaupun belum digunakan, kalau misalkan kita nggak memasarkan atau nge-promosiin ke apa ya, WA atau orang-orang dekat tempat tinggal kita kan mereka juga nggak tahu kita jualan itu. Terus yang keempat adalah tingkatkan pelayanan karena di sekarang ini kan udah e-commerce sudah banyak banget ya, kayak jualan online. Jadinya misalkan pasti apapun itu produknya udah ada pesaingnya banyak. Jadi yang kita bisa jadi nilai tambah itu, apalagi kalau produknya cuma sama, yang pertama adalah tingkatkan pelayanan, kayak kasih yang terbaik dalam pelayanan kita. Jadi bisa, jadi biar dia kayak lebih nyaman belajar dari kita gitu. Sekedar langkah-langkah untuk menjadi seorang dropshipper di Tokopedia. Jadi ini khusus untuk aplikasi Tokopedia, bukan e-commerce lainnya. Yang pertama ya tentu membuka toko di Tokopedia. Terus yang kedua adalah prosesnya. Itu ada memastikan ketersediaan produk pada supplier saat terjadi pembelian. Jadi misalnya ada kayak pembelian atau sebelum ada pembelian, itu juga harus ngecek dulu kalau di supplier yang biasa kita beli ini itu ada stoknya. Biar nanti kalau misalnya ada pembelian, ada konsumen kita pokoknya nggak ada kan ini. Jadi sebelum ada pembelian, ada transaksi, kita pasti dulu selalu itu ada. Kayak mungkin seminggu sekali atau beberapa sekali stoknya masih ada enggak. Kemudian kedua itu adalah beli jumlah produk yang sesuai dengan supplier. Jadi kepada supplier. Jadi misalkan konsumen pesan berapa, jangan pesan lebih ataupun kurang. Terus juga bisa dikonfirmasi lagi biar yang dikirim tidak bersalah. Karena kalau misalkan salah kan jadi susah ya 3 orang. Jadi kayak komunikasinya tuh 3 orang. Enggak lah, cuma tektokan 2 orang. Gitu. Terus yang ketiga adalah mengisi alamat pembeli sebagai alamat tujuan pengiriman. Karena kan sekali lagi dari si supplier langsung ke pembeli yang melewati kita, nggak ke kita lagi, jadi dia nggak salah kirim. Terus yang keempat adalah menentukan jenis kurir yang sesuai dengan yang konsumen pilih dan klik bayar. Yang kelima adalah mengisi data informasi pembeli secara lengkap dan benar pada form disediakan. Data dan informasi yang dimaksud itu lebih ke alamat sih, alamat, nomor telepon dan nama konsumennya. Terus ada banyak nama itulah membayar dengan produk. Biasanya sih kalau dropshipping bayarnya kita udah tinggal uang dari konsumen sih, kita nggak perlu modal lagi. Seperti yang ketiga juga input nomor resi pengiriman ekspedisi. Melihat situs transaksi itu secara berkala setelah orderan telah diproses oleh supplier, jadi kayak ngeceknya mantau. Terus yang kedua adalah mencari nomor resi yang telah diberikan oleh supplier, klik fitur konfirmasi di toko Anda. Jadi kan nanti supplier ngirim tuh kayak dia pakai ekspedisi JNE misalnya ada nomor resi dari kita masukin ke Tokopedia, masukkan nomor resi pada kolom resi pada klik informasi konfirmasi. Yang keempat adalah proses pembayaran selanjutnya. Terus syarat dan ketentuan pengiriman dengan sistem dropship di Tokopedia. Jadi Tokopedia sendiri itu punya syarat dan ketentuan buat seorang dropshipper di platform dia. Yang pertama adalah penjual tidak diperkenankan menjual kembali produk yang dibeli di Tokopedia kepada pembeli Tokopedia lainnya. Jadi kita tuh nggak bisa cara ada pembeli kan Tokopedia, kita buka toko Tokopedia, pembeli ke kita, tapi produknya Tokopedia lagi, jangan. Jadi kalau bisa supplier yang mau toko online atau nggak dari Shopee, Bukalapak, Lazada gitu. Dari e-commerce lain. Iya, jangan belinya dari Tokopedia, kita belinya juga dari supplier Tokopedia juga. Soalnya kan jadi kayak malah nanti harganya semua naik. Jangan sampai kamu ya. Iya.
kedua adalah dana dari transaksi yang teridentifikasi sebagai transaksi dropshipping internal, maksudnya itu kayak tadi. Jadi supplier dari Tokopedia, konsumen dari Tokopedia akan dikembalikan kepada pembeli dan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh internal dropshipper. Jadi ini sanksi buat sebenarnya buat seorang dropshipper yang menggunakan supplier dari sama Tokopedia. Terus yang ketiga itulah pelayanan dropshipper pada halaman checkout sudah tersedia untuk transaksi yang menggunakan Courier, Gojek dan Grab, instant same day, dan atau promos bebas ongkir ekstra dan layanan courier rekomendasi. Jadi kalau misalkan untuk dropshipping nggak bisa pakai ini nih, Expedition, Gojek dan Grab, dia harus yang kayak biasanya cepat. Yang keempat adalah apabila terjadi kendala dalam hal pengiriman barang, penjual yang bertindak sebagai eksternal dropshipper tidak dapat mengajukan klaim pergantian melalui urusan resolusi. Udah, itu aja sih dari Ini materi nih, teori. Iya. Oke. Ini udah 14.42, bapaknya ada pertanyaan lagi? Iya, ada. Langsung deh. Mau sekarang aja? Iya. Kalau bapak? Langsung aja bareng. Oh, bareng ya? Nanti ada sesi itu kan, sesi foto. Sekarang sih paling kecil. Gimana? Mau di? Tapi ya, di alatnya nanti saya bisa. Iya. Kalau nanti juga, kalau kita bikin grup aja. Nanti kan Bikin grup ya, nanti kalau bapak ada mau nanya ke kita atau mau ada ke depannya gimana, kita bisa masih tektokan di WA. Oh gitu bisa. Iya. Oke, Tokopedia ini ya. Tapi kalau search di Google dia ada berapa khususnya dijelaskan dari Tokopedia. Atau nanti saya kirimin videonya aja gitu. Iya. Jadi iya tutorialnya. Bisa cek kan di YouTube bisa. Iya. Itu pasti banyak. Nanti saya kirim linknya aja. Biar bapak tinggal buka. Oke, boleh minta nomornya bapak Pak? Biar bisa dibikinin itu. Kayak Tokopedia kalau nggak salah tuh satu-satu e-commerce yang khusus dropship ada gitu. Iya, jadi dia saya kurang tahu tapi Tokopedia pasti ada. Iya, jadi ada fitur yang memang dibuat khusus. Iya. Itu aja sih Pak. Nanti mungkin saya chat lagi dan pakai grup aja. Ya. Mungkin terakhir apanya? Sesi foto kan Kita mau sesi foto aja. buat dokumentasi. Iya.